Polemik mencuat dari langkah yang diambil pejabat pelaksana tugas Gubernur DKI terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintahan provinsi. Salah satunya kenaikan APBD DKI 2017 sebesar 1,5 triliun rupiah yang dibahas bersama DPRD DKI. Hal inilah yang sebelumnya dikhawatirkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2017 naik 1,53 triliun rupiah. Jika sebelum Ahok cuti, anggaran berjumlah 68,76 triliun, maka pasca Sumarsono mengambil alih pembahasan anggaran, rancangan APBD DKI Jakarta membengkak menjadi 70,29 triliun rupiah. Menurut PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, peningkatan jumlah tersebut karena ada dinamika dalam pembahasan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Jadi perubahan-perubahan ini tetap dalam koridor RKPD, tidak akan keluar. Dan yang kedua, penyesuaian yang dilakukan karena dinamika di dalam pembahasan dan penyesuaian dasar perhitungan saja. Semua akan 19 Desember selesai dan baru kali ini saya harapkan mungkin bisa selesai sebelum awal Januari. Perihal kewenangan penandatanganan anggaran ini sebelumnya menjadi alasan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini hingga kini prosesnya masih berjalan. Ahok berharap Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatannya agar tidak terjadi cacat administrasi dalam pengesahan anggaran. Karena akan terjadi cacat administrasi APBD nanti. Kalau dia putuskan Januari, udah ketok palu, cacat ini APBD kita. Wewenang pemerintahan itu ada pada gubernur, bukan wakil gubernur, apalagi PLT, jauh banget. Kalau kita berpikir satu paket, kalau saya tidak bisa jadi gubernur, wakil saya naik nggak? Naik. PLT naik nggak? Enggak dong. Yang boleh naik saja selama jadi wakil tidak berhak tanda tangan APBD, itu aja sih. Menanggapi perubahan anggaran ini, Jarod Saiful Hidayat menganggap pejabat pelaksana tugas seharusnya tidak membuat atau mengubah kebijakan strategis. PLT seharusnya mengawal kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat definitif sebelumnya. PLT ini kan sifatnya sementara ya, oke, sementara ya. Karena beliau itu sifatnya sementara, tentunya kan beliau harusnya mengawal dan mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan saya, ya, di dalam proses APBD, ya, mengamankan. Tidak boleh misalkan membuat kebijakan strategis terus merubah, nggak boleh harusnya. Kekhawatiran Ahok memang cukup beralasan. Berbagai kebijakan terutama terkait anggaran bakal dirobat penggantinya terbukti. Seperti yang dirangkum oleh Detik.com, Sumarsono yang menjadi pelaksana tugas gubernur sejak 26 Oktober lalu mengubah sejumlah kebijakan Ahok, antara lain menganggarkan dana hibah untuk Bamus Betawi dari 4 miliar menjadi 5 miliar pada 2017. Menggunakan kembali plat nomor mobil dinas B1 DKI yang tidak pernah digunakan oleh Gubernur Ahok dan pendahulunya Jokowi. Menghentikan 14 proyek lelang dini yang dimulai Ahok, diantaranya 2 proyek pembangunan rumah sakit, 2 proyek pembangunan dan rehab sekolah, 8 paket pembangunan rumah susun, dan 2 proyek ruang publik terpadu ramah anak. Mengubah tim monitoring pungli menjadi tim saber pungli. Mengalokasikan anggaran untuk DPRD DKI Jakarta seperti medical check up senilai 1,3 miliar rupiah, asuransi kendaraan dinas 860 juta, pemeliharaan rumah dinas senilai 279 juta, kerumah tanggaan pimpinan dewan senilai 394 juta, sampai menanggung gaji sopir anggota dewan 4 juta per bulan. Beberapa usulan DPRD pun disetujui oleh Sumarsono, seperti gerobak sampah motor senilai 50 miliar rupiah, kontainer sampah 4,3 miliar, sampai pengadaan gerobak sampah senilai 876 juta rupiah. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Benarkah ada sejumlah hal yang kemudian menjadi pembenar kekhawatiran Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika menolak untuk cuti sepanjang masa kampanye? Mulai soal jumlah APBD 2017 serta peruntukannya dan juga soal perombakan PNS yang menurut Ahok tidak pernah menerima surat dari PLT Gubernur Sumarsono. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Tuti Kusumawati, Kepala Bapeda DKI Jakarta, kemudian Ansi Lema, juru bicara tim kampanye Ahok Jarot, dan juga Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bung Febri dan juga Bung Ansi. Selamat malam, Bu Tuti telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Mungkin saya mulai langsung ke Bu Tuti. Bu Tuti, supaya clear tadi ada data-data yang ditampilkan oleh CNN, tapi kami ingin tahu data yang dimiliki oleh Bu Tuti selaku Bapeda. Jadi jumlah
total APBD yang akhirnya disahkan itu fixnya berapa jadi? Sekarang posisinya di 70,191 triliun. Ya. Nah, Ini posisi maksudnya ini posisinya ini masih bisa berubah atau sudah sudah ditetapkan? hari ini alhamdulillah kita sudah bisa menetapkan Oke. Perda APBD karena persetujuan DPRD sudah kami terima. Ya. Ini prosesnya itu mulai dari KUA PPAS kalau boleh diceritakan. Ya. Pada posisi KUA PPAS yang direvisi, kemudian kami kirimkan ke DPRD, posisinya itu 68,75 triliun. Itu yang dirancang oleh Pak Ahok ya? Sebelum Betul, cuti? Oke. iya betul sebelum cuti. Nah, kemudian kan dibahas Ya. di Banggar. Dibahasnya itu secara berlapis-lapis, mulai dari level Banggar sampai komisi-komisi. Sampailah di komisi C yang membahas pendapatan. Di sana ada optimalisasi 3 jenis pajak. Jadi ada pajak penerangan jalan itu optimalisasinya 50 miliar. Pajak parkir 80 miliar dan PBB 400 miliar. Jadi total potensi untuk dioptimalisasi pajak yang tadinya kami sudah estimasikan itu sebesar 530 miliar. Lalu kemudian dari estimasi simulasi Silpa ini kan komponennya ada pendapatan, ada belanja dan juga ada pembiayaan. Jadi komposisi dari ketiga hal ini itu nantinya resultantenya pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan belanja ditambah pengeluaran pembiayaan. Itu jadinya Silpa. Kami mengajukan 4,7 triliun. Itu pada Dan dalam posisi desain awal itu ya, yang dalam 6,8 itu ya. Desain awal. Itu posisinya posisi di tengah. Jadi kita kan selalu ada posisi optimis, ada middle, ada pesimis gitu kan. Jadi kita ambil yang middle 4,7. Lalu kemudian ketika di 4,7 apa ini Bu? triliun. Triliun ya. Triliun. Ketika waktu itu juga dicek penyerapan kok sekitar sekian, apa kita bisa nggak mencapai yang diinginkan? Makanya kemudian berdasarkan berbagai pertimbangan dan juga diskusi, lalu estimasi Silpa dinaikkan menjadi 5,7, ada kenaikan 1 triliun. Itu sebabnya total dari estimasi naik Silvanya menjadi berapa tadi? Kalau 4,7 tadi sebelumnya jadi naik menjadi 5,7 1 triliun Oke. ditambah dengan 530 miliar estimasi 3 jenis pajak. Jadi totalnya 1,53 triliun kenaikannya. Itu penjelasan kenapa ada kenaikan 1,5 triliun itu ya. Iya, 1,53 triliun. 1,53 triliun, Berasal dari estimasi 3 jenis pajak dan Silpa. Nah, 1,53 triliun ditambah 68,75 menjadi 70,28 triliun. Ya. 1,53 ini harus di spending kalau ada dana kan. Nah, spendingnya ini baik untuk belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung. Jadi tidak ada kenaikan-kenaikan untuk anggaran-anggaran tertentu dari yang sebelumnya, misalnya untuk DPRD sekian, kemudian menjadi naik, itu tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah kalau kita merencanakan anggaran itu kan kita punya dana berapa dulu. Kalau punya dana berapa baru kemudian bisa dialokasikan untuk prioritas mana saja. Oke. Nah, makanya ini dananya yang kenaikan 1,53 tadi itu kemudian ini juga hasil dari pembahasan komisi yang dinaikkan ke Banggar. Kalau saya posisinya pada posisi Banggar kami mendiskusikannya. Kalau di komisi-komisi itu ada lagi yang lainnya. Nah, ini pembelian lahan saja 749,9 miliar. Dari yang 1,3 itu untuk lahan terbuka hijau 300, untuk rusun 200, untuk waduk Situ Embung 100, untuk makam 100 dan untuk sungai saluran kita mau normalisasi 49,9. Baik. Lalu untuk pembangunan jalan, kemudian jalan tidak sebidang dan pemeliharaannya nambah 209 miliar. Untuk alat-alat berat 291 miliar terdiri dari alat berat kebersihan air, kebersihan tata air. Oke, itu beberapa hal yang naik ya. Baik. Iya, Oke, kalau penjelasan seperti itu Bung Febri, Anda mencermatinya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan pernyataan dari CW rentan kong kali kong begitu ya. Tetapi kalau dari penjelasan Bu Tuti tadi sudah clear tidak? 1,53 triliun ya kenaikan dari anggaran yang sempat diajukan. Dan akhirnya pertanyaan pertama itu adalah ketika waktu zamannya Pak Ahok masih megang jabatan, apakah angka optimisme itu sudah ada atau tidak? Ya,
apakah itu Dihitung muncul juga atau tidak, begitu ya? Nah, apakah itu muncul setelah adanya Pak Sumarsono. PLT sekarang, Pak Sumarsono begitu ya. Kenapa nggak muncul dulu gitu? Waktu Pak Ahok kenapa itu nggak muncul? Ya. Yang kedua itu memang kalau dilihat alokasi anggaran kan memang ada yang menarik ya. Pertama kan soal yang di DPRD. Kita kan karena DPRD kan punya kewenangan budgeting ya membahas ini dengan eksekutif, dan kita khawatirnya ada apa namanya trade off gitu ya antara eksekutif dengan legislatif begitu. Bahwa legislatif inginnya A B C D begitu. Nah, eksekutif kemudian mencari bagaimana caranya untuk memenuhi itu. Maka kemudian dicarilah caranya supaya bisa memenuhi keinginan ini. Nah, cuman beberapa yang naik dari DPRD itu kalau menurut kami memang agak mencolok, seperti misalnya soal sopir begitu ya, soal kalau kesehatan mungkin iya juga ya. Itu juga apa rumah dinasnya ketua DPRD misalnya begitu. Itu yang menarik. Atau juga perlu dilihat juga yang pembelian aset tadi ya, tanah sekitar 700-an miliar itu juga itu konteksnya apa begitu ya. Apakah itu memang program prioritasnya Pemprov Jakarta atau tidak. Dan lebih dari itu memang ini pertanyaannya itu adalah apakah memang PLT gubernur ini memang harus sudah sejauh itu punya kewenangan ya mengubah kebijakan strategis ya, KUA PPAS, organisasi ya. Memang kalau kita lihat di Permendagri tentang PLT yang dikeluarkan oleh Mendagri tahun Oktober bulan 2016 kemarin memang ada kewenangan itu. Cuman kan kita lihat bahwa hanya dalam rentang waktu beberapa bulan dia bisa membuat kebijakan strategis tertentu, dan ini tentu akan berbeda ritme arah kebijakannya dengan ini yang lain. Iya, padahal kan sebenarnya dia cuman sementara dan dia bisa membuat kebijakan strategis. Itu yang menurut kami juga perlu jadi perhatian juga begitu. Nanti kita lihat sudut pandang dari Bung Ansi Lema, tetapi sebelumnya kita akan break. Saya juga ingin meminta tanggapan dari Bu Tuti. Apakah sebelumnya soal optimalisasi tadi itu sebelumnya tidak dibahas juga atau tidak didesain juga oleh ketika Pak Ahok masih menjabat gitu, sehingga ada kenaikan 1,5 tadi? Kami akan segera mengulasnya saat lagi setelah jeda berikut ini. Lontaran pertanyaan yang menarik tadi disampaikan oleh Bung Febri Hendri. Pertanyaan pertamanya adalah ketika apakah di zaman Pak Ahok masih menjabat, begitu tadi ya, optimalisasi yang kemudian menjadi 1,5 ini tidak dibahas di rancangan yang sebelumnya, yang 68, sekian triliun tadi itu. Tidak ada. KUA PPAS yang kami ajukan itu sudah 2 kali. Yang pertama kita mengajukan tepat waktu ya, minggu kedua bulan Juni. Dalam perjalanannya KUA PPAS 2017 itu pembahasannya dilakukan kemudian karena yang didahulukan adalah pembahasan APBD perubahan 2016. Waktu itu ya sudah kita ikutin saja seperti itu, perubahan 2016 dibahas, lalu kemudian hal-hal yang memang tidak terserap di tahun 2016 diasumsikan tidak terserap. Sampai APBD perubahan itu ditetapkan, sudah kita disisir untuk kemudian dimatikan di APBD perubahan. Dengan tujuan bahwa yang tidak terserap agar tidak jadi silpa besar, itu sudah kita sisir semua. Nah, pada posisi itu kemudian kita berhitung, oh ini berarti kalau sudah kita sisir, ini penyerapannya mungkin bisa lebih baik gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ini kan kita monitoring juga terus. Jadi IMONEF kami itu bisa diakses oleh publik. Itu bisa diakses, bisa diakses oleh publik. Jadi ketika ada orang mempertanyakan 1,5 triliun ini besar juga perbedaan kenaikannya. Kalau dari penjelasan Anda soal optimalisasi 3 jenis pajak, kemudian juga soal estimasi silpa yang naik, begitu ya. Itu memang wajar saja nilai pada segitu posisi ya? e-monitoring kami, IMONEF kami itu sekitar baru berkisar di antara 50-55% itu. Jadi kami juga ketika itu, wah ini kita bisa serap nggak, bisa nggak gitu kan. Jadi artinya semua kan ini estimasi namanya. Kita berasumsi. Jadi memang wajar di perancangan anggaran di tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kita selalu asumsi. Apa yang dirancangkan pertama bisa berubah di
Di perubahan. selanjutnya, kemudian saat ditetapkan juga bisa berubah setelah dibahas dengan DPRD begitu ya? Bisa berubah, itu tergantung nanti kan realisasi kan. Realisasi pendapatan, transfer dari pemerintah pusat, pembiayaan, lalu belanja kita penyerapannya seperti apa. Karena itu semua saling berhubungan satu dengan yang lain ketika kita menghitung silpa itu. Bagaimana Bung Hansi, Anda sudah cukup clear tidak melihat penjelasan Ya, tadi yang itu? menjadi pertanyaan itu adalah ketika pada fase revisi KUA PPS pada bulan Oktober yang ada Pak Ahok itu angkanya kan 68,25. Dan ketika Pak Ahok cuti karena ikut dalam pilkada ini digantikan oleh PLT Pak Sony Sumarsono, kemudian terjadi lonjakan senilai 70,28 triliun. Jadi ada sekitar 1,53 triliun. Seperti tadi Mas Henry katakan, yang perlu dijelaskan itu adalah angka 1,53 triliun tadi. Terutama terkait dengan asumsi yang dikatakan oleh Ibu tadi. Nah, ini bisa saja ini benar, tetapi kan ini memang harus secara transparan dibuka ke publik sehingga publik memiliki akses untuk mendapatkan penjelasan yang secara komprehensif dan integratif. Nah, itu bisa diakses, Bu? Bisa diakses tidak? Kami sudah berikan. Secara detail. Jadi gini, seluruh hasil pembahasan kita upload untuk publik. Jadi portal APBD itu ada sejarahnya di sana. Mulai dari posisi RKPD. Seperti yang Anda jelaskan tadi, angka-angkanya naiknya di mana saja, itu segala macam ada semua bisa diakses. Kalau yang bisa melihat di sana ada Pak. Jadi dari mulai RKPD, KUA PPAS, RAPBD, semua step-step itu kita upload. Bagaimana Bung Hansi? Ya, yang berikut kalau kita bicara soal APBD ini adalah merupakan manifestasi dari visi, misi, dan program kerja gubernur. Ya, karena itu yang masih menjadi problem sekarang ketika gubernur ini cuti, ini kan rezimnya adalah rezim pemilu kada. Dan untuk mengantisipasi ketiadaan kekuasaan gubernur definitif, kemudian diangkatlah PLT. Tapi PLT yang harus kita pahami, beliau ini bukan gubernur. Gubernur masih Basuki Cahayapurnama definitif, hanya kemudian saat ini sedang melakukan cuti. Karena itu dalam perspektif kami, ya, yang namanya otoritas ataupun kewenangan PLT itu tidak sama dengan kewenangan gubernur. Karena itu kami mempersoalkan betul Permendagri nomor 71 yang kesannya itu memberikan kewenangan yang cukup besar kepada PLT. Isinya apa itu, Jika Permendagri? demikian, ya termasuk juga bisa mengutak-atik hal-hal yang sampai kepada prioritas, program-program prioritas gubernur definitif. Jika hal ini kemudian tetap dipertahankan, sangat terbuka kemungkinan terkesan bahwa ada dua gubernur di satu wilayah ini. Nah, karena itu kami menegaskan bahwa sebenarnya mungkin Komisi 2 ini perlu memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan. Karena ini ketika kita bicara soal proses APBD, pembuatan APBD, penyusunan dan sebagainya, ini kan ada rezim pilkada, ada rezim pemerintah daerah, dan juga ada undang-undang keuangan negara. Nah, tiga hal ini kan tidak boleh saling bertabrakan. Nah, kalau kita bicara PLT sebenarnya, PLT ini kan pejabat yang diangkat, not elected, ya, official. Sementara Basuki Cahayapurnama, beliau adalah ya pemimpin yang memang gubernur yang memang memiliki otoritas tentu lebih karena memiliki basis legitimasi yang kuat. Karena itu memang dia juga harus bertanggung jawab dan kewenangannya ini masih sampai pada bulan Oktober 2017. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya karena Permendagri ini kan hanya satu kasus di Jakarta. Kalau terjadi di banyak kasus yang lain, kemudian PLT memiliki otoritas yang lebih, dan kemudian mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan gubernur ataupun kepala daerah definitif, ini tentu menjadi problem besar. Tetapi kalau kita ingin memeriksa apakah APBD ini sejalan dengan apa yang menjadi visi, misi, dan program kerja Basuki Cahayapurnama, kita bisa periksa. Pak Ahok itu selalu bicara satu, program dia adalah otak penuh, perut penuh, dan kemudian kantong penuh. Dan kemudian ini diimplementasikan dalam program kerja dia. Yang pertama, anggaran pendidikan ini harus merupakan anggaran yang paling tinggi terbesar. Ya, karena Pak Ahok ini dari kewenangan kita langsung masuk ke soal ini masuk APBD kepada APBD ini seperti apa. Yang kedua, kita bisa memeriksa juga dari sisi kesehatan, anggaran kesehatan. Jadi KJP, KJS dan turunan-turunannya ini berapa persen porsi dalam APBD ini? Kalau di atas 25%, saya kira ini it's okay. Dan juga yang menjadi hal yang paling penting adalah Pak Ahok sudah bicara soal infrastruktur. Nah, orang sering mengatakan bahwa Pak Ahok hanya membangun infrastruktur, bukan membangun manusia, tetapi mereka lupa. Ada KJP dan ada KJS, dan infrastruktur yang dibangun Pak Ahok ini manfaatnya dinikmati langsung oleh manusia. Karena itu sebenarnya kalau kita periksa apakah yang namanya anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur ini masih merupakan porsi yang terbesar atau tidak. Yang Anda lihat bagaimana? Sejauh ini ada perubahan tidak? Saya belum mencermati secara detail, tetapi mungkin nanti Ibu
Tuti bisa menjawab. Kalau misalnya jawabannya ya 3 porsi ini berada di angka di atas 25% misalnya atau 20-an%, menurut saya it's okay. Hanya memang yang menjadi gangguan kita itu adalah adanya kong kali kong dalam tanda petik yang dicurigai ya. Tadi dikatakan oleh teman-teman ICW itu anggaran untuk DPRD yang masuk dalam APBD. Misalnya rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai 579 juta. Gaji supir anggota DPRD 4,3 M. Biaya makan dan minum DPRD 11 M. Pengadaan alat kebersihan DPRD 2,2 M. Biaya bensin mobil anggota DPRD 3,7 M. Biaya kesehatan anggota DPR 1,3 DPRD, M. ya. DPRD. Ya, total itu ada sekitar 143 miliar. Nah, wajar saja masyarakat sipil termasuk ICW ini mengomentari hal ini. Apalagi prosesnya cepat begitu ya. Apalagi prosesnya cepat. Nah, kami tentu tidak akan suudson, tetapi kita melihat terkesan itu PLT ini ingin kebut ya, ingin cepat prosesnya dan melakukan pola pendekatan untuk membangun harmoni dengan DPR. Tetapi poinnya adalah bahwa cepat adalah hal yang baik, tetapi cermat ini juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dan jadi harus juga cermat dan juga tepat sasaran. Nah, mungkin ini Ibu Tuti bisa menjawab. Saya langsung ke Bu Tuti ya sebelum ke Bung Febri. Bagaimana Bu Tuti? Soal anggaran-anggaran untuk DPRD tadi. Kalau soal kewenangan mungkin Bu Tuti sulit menjawabnya ya. Terkait dengan Permendagri. Tapi yang tentang DPRD itu memang masih begitu tinggi angkanya, naik atau sudah dicoret sebenarnya? Jadi kalau boleh sekaligus ngejawab persentase tadi anggaran. Pendidikan itu minimal 20% undang-undang. Nah, kami di Jakarta sekarang posisinya 27%. Oh, 27% pendidikan. Kalau dirupiahkan ini sekitar 17 triliun. Kemudian yang kesehatan itu undang-undangnya 10%. Kami di Jakarta 13,8%. Lalu selain itu infrastruktur dalam bentuk transportasi ini kalau dijumlah semua 12 triliun. Di sana di dalamnya ada MRT 4, sekian triliun. Kemudian, ini yang dirancang Pak Ahok juga atau ditambahi sama Pak Sumarsono? Rancangan awalnya memang dari Pak Ahok. Iya, rancangan awalnya ada LRT. Ini dari BUMD kami ya. BUMD kami kan MRT, LRT. Kemudian BRT itu PSO 2,8 triliun dan juga pembangunan-pembangunan yang related dengan transportation. Kalau transportasi kalau kita jumlahkan jadi 12 triliun. Jadi Pak Sumarsono juga nggak mengutak-atik yang di sama sekali tidak. Itu? Sama sekali tidak ada. Sebetulnya sama sekali tidak ada yang diotak-atik. Semuanya tidak ada yang diotak-atik. Tidak ada yang diotak-atik. Bahwa 1,53 tadi itu memang yang seperti Anda jelaskan tadi dari optimalisasi. Tidak ada yang diotak-atik, betul. Ini berjalan saja. Jadi kan Pak Ahok itu sudah membangun sebuah sistem ya, sudah membangun sebuah sistem dan sistem ini sudah demikian bagusnya. Jadi kita juga dikawal oleh Mas Febri, oleh semuanya mengawal kami, masyarakat luas Mas mengawal kami semua dan kata-kata yang perlu digarisbawahi adalah tidak diotak-atik. Jadi kalau tadi Anda mempertanyakan kewenangan bagaimana ini, Bung Asih? Iya, walaupun mungkin pada sisi item prioritas ini tidak dipersoalkan, tetapi misalnya saya ambil contoh dalam kasus alokasi anggaran buat Bamus Betawi. Pak Ahok itu selalu bicara soal money follow program. Program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya itu terlebih dahulu harus dievaluasi. Apakah program dan anggaran yang diberikan, dikucurkan ini tepat sasaran atau tidak. Jadi Pak Ahok selalu mempersoalkan aspek transparansi anggaran, akuntabilitas anggaran, dan manfaatnya bagi aspek pemberdayaan masyarakat. Pak Ahok secara tegas bicara bahwa Pak Ahok tidak akan mau memberikan lagi donasi kepada Bamus Betawi dan sebagai konsekuensinya Pak Ahok akan membangun sentra kebudayaan Betawi yang menurut Pak Ahok ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Jadi tentang perhatian terhadap kebudayaan Betawi ada, tapi bentuknya bukan dana hibah kepada Bamus Betawi bukan dana hibah, tetapi mendirikan sentra kebudayaan Betawi. Sentra kebudayaan Betawi itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi yang saya sebut anggaran-anggaran kepada anggota DPRD. Mungkin beberapa item itu dikawal secara ketat dan terus terang kalau tadi berdasarkan penjelasan Bu Tuti saya harus memberikan apresiasi. Artinya mandat yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Bu Tuti dan kawan-kawan ini juga setidaknya dijalankan dengan baik. Dari 3 item prioritas tadi ya, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, ternyata ini tidak jauh meleset. Ini perlu kita apresiasi. Tetapi Pak Ahok itu adalah orang yang sangat detil, bicara sampai pada hal-hal yang sangat kecil dan teknis. Nah karena itu Rp1 pun itu akan dipersoalkan oleh beliau. Maksudnya kemana nih? Ya, kalau misalnya DPRD, misalnya tadi kan begitu.
Dan itu yang sebenarnya antara lain juga dipersoalkan oleh Mas Henry dan kawan-kawan. Nah, untuk apa? Misalnya biaya kesehatan. Nah, kan itu ada yang dicoret katanya karena memang tidak sesuai dengan RKPD, tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini kan berbahaya kalau seandainya teman-teman seperti Mas Henry atau juga pun Pak Ahok tidak terus cerewet kan begitu. Jadi kecerewetan Pak Ahok itu berbuah pada apa? Pada Maksudnya menutup APBD. celah-celah itu tadi ya. Untuk menutup hal-hal seperti ini. Oke. Ya, baik, jadi baik. ini upaya untuk menyelamatkan bagian dari pengawalan ini. Bagaimana Bung Febri? Anda melihat sejauh ini ketika yang tidak sesuai RKPD, artinya yang Anda curigai tadi sudah selesai, ataukah masih perlu dilihat, atau Anda masih belum lega nih soal 1,53 tadi? Ya, kalau saya sih melihat bahwa ini PLT Gubernur kan punya kewenangan yang cukup besar ya, lewat Permendagri tadi itu. Salah satu kewenangan itu adalah dia bisa mengutak-atik Tapi disebut tadi organisasi. tidak mengotak-atik katanya tadi. Disebut Bu Tuti. Waktu pertama kali itu menjabat PLT kan semua eselon 1, eselon 2 dikumpulkan ya Bu ya. Dan kemudian menurut saya yang dia agak berbeda dengan Pak Ahok itu adalah ketika dia menyetujui menghentikan tender proyek yang Lelang, yang 14 proyek. Itu menunjukkan bagi saya itu bukti bahwa dia mulai bersikap lunak dengan DPRD. Boleh bersikap lunak dengan DPRD itu kalau memang untuk hal-hal yang sifatnya memang bisa diakomodir. Tapi dalam konteks tertentu yang sifatnya prinsipil itu tidak. Kalau iya, kalau tidak, tidak begitu. Nah, dalam konteks ini kami lihat Pak PLT ini agak sedikit melunak begitu. Nah, Jadi menghentikan tender lelang 14 proyek gitu ya. itu menurut kami itu salah satu bukti bagaimana dia melunak. Yang Melunak kedua, kepada DPRD. Iya, ke DPRD. Dan yang kedua itu kan soal dia kan punya kewenangan yang cukup besar juga terhadap birokrasi ya, berdasarkan Permendagri itu. Nah, makanya memang kalau tadi Bu Tuti mengatakan bahwa tidak ada Pak PLT melakukan mengotak-atik itu, mungkin barangkali bukan dia secara langsung yang mengotak-atik. Mungkin ada eselon 1, eselon 2 yang mengotak-atik itu, mengikuti gaya kepemimpinan PLT yang baru di DKI ini. Nah, untuk memenuhi gaya pemimpinan baru yang agak sedikit mau berlunak-lunak dengan DPRD, begitu, itu kemudian diikuti. Nah, itu memang yang menurut kami yang perlu dilihat lebih lanjut ya, terutama soal kenaikan tadi. Dan memang kalau saya sendiri memang tidak begitu memahami juga untuk melihat kapan sih tepatnya angka optimalisasi pajak tadi itu bisa ya. Apakah pada waktu Pak Ahok itu tidak bisa, karena kenapa kok justru pada zaman PLT ini, gitu ya. Baik, kalau soal yang anggaran untuk DPRD itu bagaimana Bu ceritanya Bu? Jadi selain anggaran DPRD sebetulnya hari ini di sidang Banggar kami bersama-sama menindaklanjuti hasil evaluasi ya. Evaluasi Kemendagri kita tindak lanjuti bersama. Nah, kita secara sistem itu pasti ketemu. Kalau secara sistem ini RKPD, ini RAPBD, karena semua sudah tersistem dan sistem ini kan dibangun zaman Pak Ahok. Begitu dibeginikan ketemu nih kegiatan-kegiatan yang tidak cocok. Sesuai dengan RKPD tadi. Iya, tapi begitu kita teliti satu persatu, maka misalnya ada DAK, dana alokasi khusus, itu kan given dari pemerintah pusat APBN, maka dia walaupun tidak ada di RKPD lolos dan seterusnya, sampai saya ini ada beberapa kategori kita petani satu-satu dan kami konsultasi ke Kemendagri, sampai terakhir yang ada 19 kegiatan walaupun itu penting, akhirnya juga kita karena nggak ada di RKPD kita nolkan, termasuk 7 kegiatan DPRD. Baik, kita tahan dulu sampai di situ, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami saat lagi akan membahas tentang bagaimana tentang pencairan atau penganggaran untuk dana hibah Bamus Betawi yang di zaman Basuki Cahayapurnama sempat dihentikan. Kami akan mengulasnya saat lagi. Jadi sebenarnya seberapa besar sih anggaran yang diperuntukkan untuk DPRD DKI dalam APBD DKI 2017 ini? Mungkin Bu Tuti bisa menjawab. Seberapa besar yang dialokasikan untuk DPRD DKI ini? Ketika tadi disebutkan ada beberapa hal yang, tapi memang akhirnya dicoret ya Bu ya, karena tidak sesuai RKPD. Tapi intinya jadinya berapa? Anggaran Setuan itu sekarang ini mungkin posisinya sekitar 130-an sekian. 130 sekian Itu miliar. itu memang angka yang wajar, normal?
kalau Sesuai dengan dilihat kebutuhannya. Dan kami ini kan otonomi tunggal di Ya. provinsi. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang numpuk di level provinsi begitu. Jadi nanti bisa dibedah saja karena pada hakikatnya kan APBD kami ini kita upload terbuka untuk publik, bisa dilihat item-item sampai detail sampai satuan tiganya untuk apa saja bisa dilihat. Tapi memang ada kenaikan tidak untuk anggaran Sekretariat Dewan ini? Ada kenaikan dari 100 Dari sebelum yang dirancang oleh Pak Basuki Cahayapurnama, Iya. kemudian di Pak Sumarsono ada kenaikan tidak? ada kenaikan 100 dari 100 Iya. ke sekarang ini sekitar 130-an. Kalau saya lihat itu saya bedah kenaikannya di mana sih? Yang pertama kelompoknya itu adalah kelompok penyesuaian besaran biaya perjalanan dinas. Karena yang lama dengan yang lama dulu dengan yang pergub yang baru itu ada penyesuaian dan lalu itu disesuaikan, maka dia itu saja penyesuaian itu mungkin sekitar 15 Perjalanan miliar. dinas ya? Perjalanan dinas karena ada kenaikan satuan biayanya itu saja sekitar 15 miliar. Jadi kenaikan yang sekitar 30 tadi kelompoknya itu, kemudian ada kelompok penebalan di berbagai penebalan itu menambah volume di berbagai kegiatan. Saya sebenarnya sudah punya datanya itu angkanya dan lagi ada kegiatan baru. Nah, kegiatan baru 77-nya ini sekitar 14 miliar semuanya. Kenaikannya semuanya hari ini disepakati di Banggar untuk kita ikuti evaluasi Kemendagri. Itu yang dicurigai Bung Febri. Kenaikan untuk anggaran Sekretariat Dewan ini. Ya, berbagai itu kegiatan. juga kalau yang kita cermati itu kan apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan dewan. Dan kita kan lihat bahwa kenaikan anggaran yang dewan itu dibandingkan dengan yang untuk masyarakat. Ya misalnya kan sopir gitu kan. Apakah memang butuh kan misalnya anggota dewan itu udah lumayan dari kelompok ekonomi ya misalnya ada yang punya Lamborghini misalnya begitu, apa butuh sopir lagi ya sebenarnya kan. Atau juga kalau kemarin tuh medical check up gitu ya, menurut kami ya cukup lah dengan gajinya yang lumayan besar itu juga begitu. Dan untuk perjalanan dinas naik 15 miliar tadi ya? Iya. Totalnya kurang lebih ya di berbagai kegiatan. Ya dulu ada studi banding begitu ya Bu. Yang saya lihat dulu ada beberapa itu anggota DPR studi banding misalnya ke Bali. Saya juga nggak tahu ya apa yang di studi banding dan kemudian bagaimana yang dilaporkan gitu ya. Namun demikian sebenarnya selain kalau lihat dari kenaikan anggaran di Dewan itu memang tidak begitu besar. Nah, yang kita khawatirkan ini kenaikan 1,sekian triliun ini, 1,53 triliun tadi itu ada konsesi di anggaran di SKPD, di RKPD. Nah, ini yang menurut kami ini yang disorot itu baru Dewan gitu. Tapi yang ini lupa begitu. Nah, kita kan tahu misalnya anggaran UPS dulu masuklah. Yang ramai itu di Dewannya, tapi yang anggaran di Dinas Pendidikan, di SKPD, di RKPD yang lain itu nggak begitu terlihat. Jadi yang Anda curiga itu yang nyempil-nyempil yang nggak kelihatan secara kasat mata langsung begitu ya? Yang hanya diketahui Banggar dan eksekutifnya gitu ya? Begitu. Ya. Nah, itu yang menurut kami yang perlu dicermati. Kalau Dewan, kalau menurut kami ya apakah pantas begitu beberapa mata anggaran itu dialokasikan untuk mereka. Itu aja. Baik, Bu, kembali ke pertanyaan tadi yang juga pernah disampaikan juga oleh Bung Ansilema tadi soal dana hibah Bamus Betawi ini sebenarnya ketika itu sempat dihentikan oleh Pak Ahok dengan mengganti alternatif mendirikan sentra kebudayaan Betawi ya. Tapi kalau tidak salah untuk 2016 dicairkan 2,5 miliar, untuk 2017 5 miliar begitu kalau tidak salah untuk 1 tahun. Itu bagaimana Bu penjelasannya, Bu? Dana hibah itu mekanismenya diusulkan oleh SKPD yang mengkoordinasikan. Jadi yang mengkoordinasikan Bamus Betawi ini SKPD-nya adalah Badan Kes Bangpol. Badan Kes Bangpol. Jadi mekanismenya dia memberikan rekomendasi, kemudian rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh SKPD lagi yang namanya BPKD. Jadi untuk dana-dana yang atau untuk belanja yang belanja namanya belanja tidak langsung ini Pak istilahnya. Ini Mas, belanja tidak langsung nih prosesnya dikomandoi oleh BPKD. Sedangkan kami Bapeda itu benar-benar belanja pembangunan, belanja langsung. Jadi tidak dibawa, maksudnya Anda tidak mengetahui tentang itu? Detailnya tidak. Tentu saja ketika sudah dibahas
ketika di Banggar bahwa itu di bawah 11 itu ada, pasti saya mengetahui. Tapi bahwa ini berprosesnya itu di bawah BPKD. Kalau saya mau respons yang lain tadi, untuk kesehatan nih yang bolak-balik disebutkan kesehatan dewan itu ada di PP-nya. Ada di PP 24 memang untuk dana kesehatan itu bisa dianggarkan. Jadi untuk medical check up. Lalu kemudian landasan hukumnya ada maksudnya. Landasan hukumnya ada. Jadi hal-hal yang ada di landasan hukum itulah yang kita alokasikan. Nah, kemudian kalau tadi juga disebutkan tentang lelang yang 14 itu, sebetulnya bukan dihentikan. Itu dia menunggu sebentar sampai KUA PPAS disepakati, di MOU kan. Begitu KUA PPAS di MOU kan, itu jalan lagi semuanya. Karena ketika itu ada waktu itu dihentikan sementara berarti istilahnya. Sementara ada perbedaan. Ada perbedaan persepsi menyikapi Perpres pengadaan barang jasa. Ada yang bilang cut off date-nya nggak ada kok, kita dari sekarang bisa nih lelang. Tapi ada yang bilang ini harus KUA PPS dulu. Jadi persepsi akan dasar hukum pengadaan barang jasa. Jadi cut off date kita boleh melakukan launching lelang itu kapan sih? Apa tidak terhingga? Ada yang mempersepsikan ini harus ada KUA PPS. Jadi sebenarnya hanya karena faktor persepsi dari pemahaman Perpres pengadaan barang dan jasa ketika kalau boleh saya kembali soal dana hibah Bamus Betawi tadi, memang prosesnya tidak dibawa Anda langsung, tapi di Banggarnya mungkin Anda mengetahuinya ya? Ya, waktu sepintas terakhir itu kan semua direview, apa-apa saja yang sudah diusulkan. Tapi memang ketika Pak Ahok masih menjabat secara definitif, masih menjabat belum nonaktif begitu, memang dihentikan untuk dana hibah Bamus Betawi ini? Ya kalau sudah pada fase fase implementasi, ini lebih kepada Badan Kesbang sama BPKAD domainnya. Jadi kalau mau dihentikan mau apa itu lebih ke sana. Bagaimana Anda melihat ketika ini dilanjutkan kembali? Yang pertama saya mau komentari soal lelang 14 proyek itu. Kalau Ibu tadi katakan ditunda, tetapi secara eksplisit itu Pak Sony Sumarsono sebagai PLT itu berkali-kali ngomong ketika masuk pertama kali, beliau mengatakan beliau akan men-stop. Dan itu mendapatkan respon yang sangat kencang dari masyarakat dan juga terutama dari Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Nah, ternyata memang itu tidak bisa dihentikan karena ada aturan mainnya, yaitu pasal 73 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 yang mengatakan bahwa percepatan untuk proyek-proyek yang memakan waktu, ya percepatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas 100 miliar ini boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan ini. Posisi pada saat itu Pak Sony adalah dengan berargumentasi mengatakan bahwa ini harus dibatalkan 14 proyek ini karena belum dibicarakan dengan DPRD. Nah, saya kira yang perlu kita pahami, ini kan bicara soal pola relasi antara eksekutif dan legislatif. Secara umum tuh ada 3, bisa saya kategorikan. Yang pertama, pola yang paling sehat, itu adalah pola kolegial, konstruktif, ya, pola kerjasama. Nah, kadang-kadang ada konflik di sana, tetapi ada sinergi, tetapi ujungnya itu hal yang sehat. Tetapi ada pola yang lain, pola kolutif dan koruptif. Ciri dari pola kolutif dan koruptif ini pola yang cenderung smooth, ya, harmoni. Mungkin belum apa-apa mereka sudah bisa karaoke bersama, tos-tos wine begitu, tidak ada riak, tetapi ujungnya itu menyenangkan berbagai pihak. Hanya justru beberapa pihak saja maksudnya. Ini kita juga harus hati-hati karena itu kontrol dan pengawalan dari masyarakat ini menjadi hal yang paling penting. Pola yang sering dimainkan oleh Pak Ahok itu adalah pola konfliktif. Orang kerap kali tidak suka pola yang dimainkan oleh Pak Ahok. Tetapi dalam pola-pola seperti ini sebenarnya menyelamatkan uang rakyat. Karena itu kita harus berhati-hati dalam mencermati relasi antara eksekutif dan legislatif. Jangan pola yang harmoni, ini terus kita menganggap bahwa ini sebenarnya sehat dalam upaya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Karena itu, kecurigaan yang disampaikan oleh Mas Henry dari ICW tadi, soal besaran 1 triliun, ini juga harus bisa dijawab secara terang benderang, Ibu. Jadi, ini sebenarnya sehat juga, dan kita sudah kawal APBD ini saja, masih juga ada angka-angka yang masih menjadi pertanyaan, Bu. Dan sebenarnya ini, Ibu, ini tapi juga... Ibu tadi sudah menjawab, kan? Ya, itu satu. Yang kedua, soal, saya mau menyinggung soal otoritas, Mas. Mas Indra, otoritas di Permendagri itu. Soal pengangkatan eselon-eselon 1 ini. Ini kan berbahaya juga. Kalau seandainya misalnya sekarang PLT lagi pasang orang yang menurut dia pas. Terus tiba-tiba karena alasan Permendagri otoritas diberikan kepada PLT tiba-tiba merubah semuanya ini. Dan ini tidak bisa diganti ketika Pak Ahok ataupun siapapun yang kemudian kembali
selesai masa cutinya. Masa cutinya, Nah, ya. ini makanya saya katakan sejak awal tadi, Permendagri ini mestinya dipersoalkan oleh Komisi 2 DPR RI untuk mempertanyakan kembali sejauh mana otoritas PLT ini. Karena jangan sampai memberikan kesan ada 2 gubernur definitif. Jadi Nah, kuncinya yang Anda masalahkan soal otoritas yakni merevisi atau paling tidak atau mungkin tidak mencabut dari Permendagri ini menurut Anda begitu ya? Ya, jangan sampai Permendagri ini bertentangan dengan undang-undang. Ya. Padahal Yang dalam sangat hierarki tidak bertentangan. ketatanegaraan kan ini Permendagri di bawah undang-undang kan begitu. Nah, apa dasar hukumnya sehingga kemudian kok terkesan otoritas yang diberikan kepada PLT ini Oke. nyaris sama atau Oke. bahkan sama. Bisa Jadi ada PLT cita kerancuan. rasa gubernur definitif. Ini kan berbahaya. PLT atau gubernur definitif gitu ya. Oke, catatan terakhir dari Bung Febri Hendri. Jadi Iya. ini kan sudah ditetapkan akhirnya. Apa yang paling tidak bisa dilakukan sambil menunggu nanti supaya kecurigaan Bung Ansi ini tidak benar misalnya. Mudah-mudahan kan begitu kan supaya kecurigaannya tidak benar bahwa ini kolutif atau tidak. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kita kan selama ini melihat Pak Ahok itu lumayan gigih ya menjaga APBD itu. Ya. Bahkan sampai deadlock ya pernah Pakai terjadi. Ya? deadlock dan segala macam. Nah, kita berharap dengan PLT yang baru ini itu jangan sampai berubah atau terbongkar begitu. Boleh kita menjaga hubungan baik dengan DPRD, tapi hal-hal prinsipil itu jangan sampai longgar juga begitu. Nah, ini yang Tapi kalau deadlock kan misalnya saking konfliktifnya nanti saking sampai deadlock nggak jalan juga ini anggaran. kan tidak untuk- tidak harus deadlock juga kan sebenarnya kan. Kalau memang DPRD itu memang dia mengetok palu, membuat kebijakan memang untuk kepentingan rakyat ya nggak ada masalah juga kan begitu baik. kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini sebenarnya kalau lihat ini ya PLT berusaha untuk menjaga hubungan dengan DPRD begitu ya. Kalau Asal lihat biar tadi cepat ya, jangan-jangan begitu ya tadi itu kan kelihatan betul gitu yang soal tender itu. Bukan dari dia awalnya kan, tapi demi DPRD jaga perasaan misalnya begitu, jaga ego misalnya begitu. Tapi yang kemudian yang dikorbankan kan masyarakat kan. Harusnya masyarakat itu sudah bisa Jadi Anda menduga menikmati penghentian sementara ini karena ada permintaan DPRD, jangan-jangan dugaan begitu? kami begitu ya. Tapi ya kami juga tidak tahu ya. Habis kalau lihat alasannya kan kalau bisa kan harusnya kan belum mengatakan oh ya ini kan nggak sesuai undang-undang. Ya, Tidak ada kata-kata bahwa ini harus ditunda dulu atau dihentikan dulu karena DPRD mengatakan Oke. seperti itu begitu. Nah, kami kan jadi melihatnya begitu. Dan ya itu tadi jangan sampai ya APBD DKI yang banyak ini yang sampai triliunan itu 70 triliunan ini kemudian bobol begitu ya. Dan juga yang disorot itu tidak hanya kami juga tidak hanya menyorot yang anggaran untuk DPRD tapi Iya. juga anggaran di SKPD tadi ini ya Oke. karena Tapi ini artinya masih akan dikawal Oh, tentu, terus ya tentu. sampai terus berjalan. Tentu, Semoga ya. memang benar-benar tidak ada yang kolutif. Tapi tadi kalau memang misalnya benar-benar ada yang kolutif, paling tidak aksesnya bisa dibuka Bu ya. ya, Bisa dilihat secara detail ya, rinci ya. Secara detail semuanya. Oke, kita akan kawal bersama-sama. Terima kasih Bu Tuti, Bung Ansi Lema, terima kasih juga Bung Febri Hendri telah bergabung malam ini di Prime News.